Saya mahasiswa teknik otomotif dari Universitas Negeri Padang. Nah, pada kali ini saya akan membawakan sebuah video observasi mengenai beberapa materi untuk tuntutan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah teknologi fototronik. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan tiga sub materi. Yang pertama yaitu adalah materi EV, apa saja sensor dan aktuator yang bekerja pada sistem EV. Dan yang kedua adalah SRS airbag, di mana sistem pengamanan pasif yang ada pada SRS airbag. Nah, yang ketiga adalah sistem transmisi otomatis tipe transmisi. Nah, untuk itu mari kita review ketiga materi tersebut di bengkel yang berdekatan dengan bengkel Arik Service ini. Nah, untuk itu mari kita cek ke dalam. A few minutes later. Nah, untuk poin pertama ini kita akan membahas tentang EV atau Electronic Fuel Injection. Nah, kita akan membahas apa saja sensor-sensor dan aktuator yang berperan pada sistem EV tersebut. Nah, untuk itu kita akan menjelaskan di mana letak komponen sensor dan aktuator tersebut, bagaimana fungsinya, dan di mana letaknya. Oke, mungkin itu saja, kita lanjut. Baik, kita langsung saja mengarah kepada komponen sensor dan aktuator dari EV. Nah, boleh langsung saja ke sini. Nah, di pertama ini terdapat dua sensor dalam satu soket. Nah, ini adalah sensor MAF dan juga IAT. Yaitu kalau sensor MAF itu mass airflow sensor, di mana berfungsi untuk mendeteksi berapa massa udara yang ada akan masuk ke intake manifold. Dan juga IAT adalah sensor intake air temperatur yang fungsinya untuk mendeteksi berapa temperatur udara yang akan masuk ke intake manifold. Nah, di sini selanjutnya ada sensor CMP, yaitu crankshaft position sensor. Nah, fungsi dari sensor CMP ini mendeteksi berapa top saat pengapian. Nah, di akhir langkah kompresi. Nah, kapan nanti bahan bakar dan udara itu dikompresikan ke ruang bakar. Nah, berikutnya di sini ada sensor CKP, crankshaft position sensor. Sensornya ada di bagian bawah, cuman di sini soketnya. Untuk sensornya tidak bisa kita lihat. Nah, di sini ada soketnya yang terus ke bawah. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengetahui berapa timing untuk pengisian bahan bakar dan berapa jumlah bahan bakar yang diperlukan pada saat beban dan kecepatan mesin. Nanti akan bekerja sama dengan sinyal itu akan dikirimkan ke ECM. Nah, di sini berikutnya ada sensor dan aktuator yang tergabung, yaitu ETCS, yaitu yang pertama Electronic Throttle Control System. Nah, itu fungsinya untuk memberikan bukaan terhadap katup throttle pada saat pedal gas diinjak. Dan juga ada sensor TPS sensor, throttle position sensor, di mana sensor TPS ini untuk mengatur atau mendeteksi bukaan sudut katup gas. Baik, kita akan lanjut ke aktuator selanjutnya. Di sini ada pulsation damper yang fungsinya untuk mengatur fluktuasi bahan bakar di dalam delivery pipe saat injektor bekerja. Nah, kita masuk ke injektor berikutnya. Di sini terdapat injektor berjumlah 4, 1, 2, 3, dan 4, karena memiliki 4 silinder dan memiliki 4 injektor. Nah, injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar yang akan diperintahkan oleh ECM. Nah, berikutnya masih ada sensor, cuman letaknya agak tertutup. Nah, di belakang di sini tidak bisa kita lihat, cuman di belakang di sini tertutup ada sensor WTS, yaitu water temperature sensor, yang fungsinya untuk mendeteksi berapa derajat kondisi mesin. Nah, itu fungsinya nanti akan bekerja ke aktuatornya, yaitu ada bagian termostat. Nah, di situ nanti akan bekerja dan sistem pendingin akan bekerja. Nah, berikutnya di sini ada sensor knock sensor.
pada bagian ini, cuman tertutup oleh saluran intake ini. Cuman kita sebutkan saja fungsinya. Sensor itu berfungsi untuk mendeteksi knocking dan atau detonasi yang terjadi pada mesin. Itu disebabkan knocking itu karena pengapian yang terlalu cepat atau terlalu lambat, atau juga oktan dari bahan bakar yang digunakan terlalu rendah, sehingga nanti untuk mencegah knocking itu nanti sensor knocking akan mendeteksinya dan mengirimkan sinyal ke ECM untuk mengatur beberapa nanti sistem mengatur timing pengapian. Nah, di sini masih ada satu sensor lagi. Di sini cuman tidak nampak. Pada bagian saluran exhaust ini terdapat oksigen sensor atau O2 sensor. Letaknya di sini cuman tidak nampak karena tertutup. Nah, fungsinya itu adalah untuk mendeteksi berapa emisi yang akan dikeluarkan oleh mobil ini pada saat hidup. Nah, mungkin itulah bentuk pengenalan dari komponen dan sensor dan aktuator dari sistem EV pada mobil Kijang Toyota 2017 ini. Berikut ini adalah perangkat ignition coil, dimana di sini tipenya sudah satu busi satu coil. Nah, di bawah ini terdapat busi untuk pengapiannya. Nah, di sini coil ini berfungsi untuk merubah tegangan dari pengapian 12 volt menjadi 24.000 volt. Komponen berikutnya adalah ECM, Electronic Control Module. Fungsinya di sini adalah sebagai otak pengeksekusi dari segala perintah, untuk mengusik segala perintah ke aktuator dan menerima segala sinyal input dari sensor-sensor. Dia adalah merupakan otak dari sistem EV. Nah, ini adalah komponennya. Memiliki 4 soket, di mana untuk ECM ini terletak di sebelah kiri, di depan dashboard penumpang di sebelah kiri. Berikutnya di sini ada soket DLC 3 atau data link connector, di mana fungsinya untuk DLC ini untuk menghubungkan dengan scan tool soketnya, sehingga nanti bisa membaca beberapa memori yang ada di dalam ECU yang akan dibaca oleh scan tool melalui soket DLC 3 ini. Baik, ada selanjutnya aktuator selanjutnya adalah lampu indikator check Emil atau check engine-nya. Nah, di saat kita menghidupkan kunci kontak, nah di sini terdapat lampu indikator, di mana lampu indikator check engine itu yang berwarna oranye. Bisa dilihat, jika check engine-nya selalu hidup begini, itu tandanya kelistrikan yang ada pada sistem mobil ini ada kerusakan. Seharusnya dia itu hanya hidup beberapa, yang sekitar 3 detik pada saat kunci kontak di-on-kan. Setelah itu seharusnya dia mati. Nah, pada mobil ini terindikasi ada kerusakan di bagian kelistrikan ataupun sensor-sensor yang ada pada sistem EV mobil Kijang Innova ini. Baik, inilah bentuk pengenalan tentang komponen sensor dan aktuator dari mobil Kijang Innova tahun 2007 ini. Mungkin sekian, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi tentang SRS atau Supplemental Restraint System. Nah, pada SRS airbag ini adalah sistem pengaman tambahan yang ada pada mobil. Nah, sistem pengaman ini ada dua, yaitu ada sistem pengaman aktif dan yang kedua adalah sistem pengaman pasif. Nah, untuk SRS airbag ini adalah sistem pengaman yang pasif, yaitu berfungsi ketika terjadi kecelakaan. Sedangkan untuk sistem pengaman aktif ini adalah mencegah sebelum terjadinya kecelakaan. Jadi itu bedanya. Nah, untuk pada bagian sistem airbag SRS ini kita akan menjelaskan beberapa bentuk sistem pengamanan pasif yang ada pada mobil Kijang Innova tahun 2007 ini. Nah, mari kita review saja langsung apa bentuk sistem pengamanan pasifnya, SRS airbag-nya, dan bagaimana cara kerjanya.
Di sini kita akan menjelaskan di mana posisi dari SRS airbag ini. Nah, yang pertama itu adalah drift airbag. Nah, drift airbag ini adalah sistem pengaman dari airbag untuk pengemudi. Nah, di mana di sini ini akan jika terjadi benturan, cara kerjanya itu jika terjadi benturan pada bagian depan mobil. Nah, sistem airbag ini akan ada sensor yang akan mengirimkan sinyal kepada ECU, sehingga nanti ECU akan membuat dari sistem SRS airbag ini untuk mengembang, di mana di sana terdapat media yaitu natrium azida dan kalium nitrat. Nah, dari kedua bahan kimia tersebut akan mengembung dan sehingga airbagnya terbuka, dan pada saat terjadi benturan akan mencegah benturan dari pengemudi sendiri. Nah, untuk airbag sistemnya ini untuk drive-nya cuma satu. Nah, di sebelah kiri itu tidak ada. Nah, begitulah cara kerja dari sistem airbag. Nah, berikutnya yaitu sistem pengaman dari SRS airbag berikutnya yaitu adalah seatbelt. Nah, di mana seatbelt ini terpasang di setiap tempat duduk pengendara. Di mana di sini juga ada untuk pengemudi dan beberapa penumpang lainnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sebelah sana juga ada. Nah, di bagian belakang juga terdapat beberapa seatbelt. Nah, itulah bentuk sistem pengamanannya. Nah, ini bekerja ketika nanti dipasangkan ini ke pengendara atau pengemudi. Nah, dia bekerja itu kalau dengan tekanan yang atau hentakan kejutan yang biasa saja itu dia tidak akan bekerja. Tapi karena terjadi ketika hentakan seperti kecelakaan yang begitu cepat, itu dia akan bekerja, dia akan menahan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau dia pelan saja, kita bergerak itu dia tidak akan menahan. Nah, lunak saja. Tapi kalau dia terjadi kecelakaan, dia akan menahan. Nah, dia akan bekerja. Nah, mungkin itulah bentuk sistem pengamanan SRS yang ada pada mobil Kijang Innova ini. Terdapat dua sistem pengamannya, yaitu seatbelt dan juga drive airbag. Nah, mungkin itulah bentuk sistem pengamanan pasif yang ada pada sistem SRS airbag. Mungkin sekian. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi yang ketiga, yaitu tentang transmisi otomatis dengan tipe CVT, di mana CVT ini adalah singkatan dari Continuous Variable Transmission. Nah, di sini sudah ada mobil dengan mesin Honda dengan merek Fred. Nah, di sini untuk mobil ini sudah menggunakan penggerak transmisi otomatis bertipe CVT. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu CVT, transmisi CVT, terus bagaimana cara kerjanya, dan apa saja bentuk perpindahan gigi atau persneling yang ada pada sistem transmisi otomatis bertipe CVT ini. Nah, boleh kita review dan kita lihat ke dalam. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana bentuk dari cara kerja transmisi otomatis CVT. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini sudah ada tuas persneling atau tuas perpindahan gigi yang ada pada tipe Honda Fred ini. Nah, pada mobil ini di sini sudah ada simbol dari transmisinya itu P, R, N, D, 2 dan 1. Nah, untuk yang pertama yaitu kita sebutkan dulu apa itu fungsi dari kerja transmisi otomatis CVT. Nah, transmisi otomatis ini bekerja berdasarkan puli primer dan puli sekundernya, di mana di situ ada bel bajanya yang akan diputar melalui nanti putaran dari putaran mesin yang disalurkan dari crankshaft menuju flywheel dan penggerak gear lainnya sehingga terhubung kepada bagian CVT tersebut. Nah, di sini untuk tuas persneling ini, untuk penjelasannya di sini juga ada diindikatorkan secara indikatornya pada speedometer itu PRND 21. Nah, D-nya itu ada yang D3 untuk kecepatan maksimumnya. Nah, yang pertama itu adalah posisi P. Posisi P ini adalah posisi parkir, di mana roda belakang itu terkunci, sehingga untuk posisi ini memungkinkan kendaraan berhenti dan tidak dapat bergerak. Nah, yang kedua adalah posisi R atau reverse, yaitu adalah posisi ketika transmisi dipindahkan untuk kendaraan berjalan mundur. Nah, itu kita pindahkan ke posisi R. Dan posisi N adalah posisi netral,
pada kendaraan, di mana di sini ban tidak lagi terkunci, memungkinkan kendaraan bisa bergerak maju ataupun mundur pada posisi N ini. Nah, di sini ada posisi D. Di posisi D ini adalah posisi disebut juga dengan drive, di mana itu adalah posisi kita untuk bergerak. Nah, posisinya ini ada dari 1, 2, dan juga 3. Ini adalah di D ini adalah kecepatan maksimumnya. Di 1 ini adalah biasanya ada juga beberapa mobil dengan transmisi otomatis itu disimbolkan dengan L, yaitu adalah low, yaitu kecepatannya rendah, yang paling rendah. Nah, biasanya digunakan untuk pertama kali bergerak oleh kendaraan ataupun untuk menjalani jalanan yang lebih menanjak. Nah, itu biasanya. Dan untuk kecepatan maksimum di jalan yang lurus biasanya menggunakan posisi D ini. Dan kita bisa mengatur tuas persnelingnya sesuai dengan kebutuhan kecepatan mesin dan beban mesin yang kita gunakan. Nah, itulah bentuk penjelasan dari tuas persneling dari transmisi otomatis. Nah, ada pun beberapa kelebihannya. Kelebihannya dari transmisi otomatis ini adalah menjanjikan kenyamanan berkendara untuk pengemudi karena tidak perlu sering-sering memindahkan tuas transmisi. Dan yang kedua adalah efisiensi bahan bakar, karena dengan penentuan dari kecepatan mesin, beban mesin itu akan berpindah sesuai dengan kecepatan yang telah dicapai oleh mesin itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu sistem transmisi otomatis ini perpindahan giginya lebih halus dibandingkan dengan sistem transmisi yang manual. Nah, itulah beberapa kelebihannya dan kekurangannya. Itu kalau transmisi otomatis ini tidak cocok untuk mobil dengan tenaga yang lebih besar seperti truk ataupun bus, itu kurang cocok karena akan mengurangi tenaga dari putaran mesin. Nah, juga satu lagi untuk perawatannya, jika terjadi kerusakan pada transmisi otomatis ini dibandingkan dengan transmisi manual, itu biayanya jauh lebih mahal. Tapi dari segi keefisienan lebih efisiensi untuk menggunakan sistem transmisi otomatis. Makanya mobil-mobil baru sekarang, mobil-mobil modern keluaran terbaru sekarang menggunakan beralih ke transmisi otomatis. Nah, itulah bentuk penjelasan dari materi tentang yang ketiga, yaitu transmisi otomatis tipe transmisi pada Honda Fit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sendiri First Dikoya. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Padang. Dan di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara observasi langsung di bengkel yang tempat saya berada pada saat ini. Nah, di samping saya di sini ada pemilik bengkel yang langsung dengan Bapak Afrizal, ya Pak ya. Dan di sini kita akan melakukan sesi wawancara bertanya dan kita akan menggali beberapa informasi yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, kita langsung ke sesi pertanyaan. Nah Pak, pada sistem RSS airbag ini yang telah digunakan itu apakah sistem SRS drive airbag ini apakah bisa digunakan kembali apabila telah terjadi penggunaan SRS airbag ini Pak? Kalau untuk sekali setelah dia itu berfungsi aktif itu dinamakan mengembang. Setelah terjadi tabrakan dia tidak bisa digunakan, tapi dia masih bisa diganti dengan yang baru. Baik, setelah disampaikan oleh Pak Sisa tadi bahwa sistem SRS airbag ini hanya digunakan untuk satu kali pakai. Nah, jika ini benda ini lagi bekerja, maka harus terjadi pergantian pada sistem SRS airbag. Nah Pak, kita masuk ke pertanyaan yang kedua Pak. Pertanyaan yang kedua, apa sih kendala yang Bapak sering temukan dengan sistem bahan bakar motor bensin dengan sistem EV ini Pak? Kalau sering kendala ditemukan itu semburan ya, dari sistem EV kurang baik dan kurang bagus. Nah, intinya kalau semburannya kurang otomatis berarti kotor dari sistem EV. Nah, kalau kotor ya tinggal kita lihat itu sudah melalui ampak atau belum. Kalau sudah melalui ampak itu harus diganti. Kalau sudah belum, hanya kita bersihkan dengan cairan. Ada cairan khusus untuk bersih supaya merontokkan kotoran yang ada di sistem EV.
Pak, ada nggak Pak saran mungkin servis berapa jangka servis berkalanya atau tips pembersihan dari sistem EV itu sendiri? Kalau untuk perlakuan khusus ya, kalau untuk sistem berkala, perawatan berkala itu biasa dilakukan per 10.000 km dilakukan perawatan berkala. Kalau perawatan berkala tersebut otomatis si bengkel atau teknisi sendiri otomatis akan memeriksa filter bensin. Nah, awalnya itu adalah filter bensin. Kalau filter bensinnya tidak dikontrol dengan baik, tidak dilakukan perawatan berkala dengan baik atau terstruktur atau program, otomatis dia akan terjadi kotor. Hanya kita sarankan per 10.000 itu dilakukan perawatan berkala. Di semuanya kita cek di bengkel itu otomatis semburannya berapa, terus kepastian gimana, sistem fuel saringannya gimana. Itu yang kita lakukan. Makanya apakah itu terjadi kotor pada tangki? Kalau kotor tangki bahan bakar, otomatis kita harus turun tangki. Jadi kita harus dari dasar bersihkan sehingga bersih sampai ke fuel bensin. Baik, itulah bentuk jawaban dari Pak Afrizal mengenai kendala yang sering terjadi pada sistem EV, yaitu banyaknya kotoran atau harus ada pembersihan berkala. Dan juga tadi Pak Afrizal juga memberikan tips bahwa untuk servis berkala itu ataupun nanti ada pergantian itu kita cek di per 10.000 km. Nah, di sana teman-teman nanti bisa melakukan perawatan rutin dan perawatan secara berkala dengan sistem EV ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Pak. Pada transmisi otomatis dengan tipe CVT Pak, itu kan ada Pak simbol tersenelingnya antara kecepatan 1, 2, dan 3. Nah Pak, pada kondisi apa saja kita memerlukan perpindahan gigi perseneling tersebut Pak? Ya. Jadi kalau untuk otomatis kita kan nggak perlu sebenarnya memindahkan. Tapi kalau dengan sistem CVT dia ada sistem manual, ya kan? Ada di persneling atau tuas persnelingnya itu berikan simbol S, L, R, P, dan M. Nah itu fungsinya masing-masing itu ada. Kalau R itu dalam mundur, kalau P dalam parkir, kalau N di saat kapan kita berdiri di lampu merah. Kalau L dari saat low, atau jalan kiri pun itu kita punya fungsi kan. Nah di S apa? S itu contoh kita jalan slow. Nah itu berfungsinya akan bekerja gigi 1 dan 2. Kalau L itu hanya low gigi 1, terus sampai kita mengganti kembali tuas itu. Nah, maksudnya posisi tuas. Nah kalau sistem CVT ini dia biasa contoh kita ambil satu merek ini Honda. Biasa di steering system itu punya tuas untuk manual. Nah, dia menggunakan sistem manual. Ada bisa kita kondisikan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dia bisa digunakan. Itu ada di steering system. Tidak semua kendaraan yang menggunakan sistem otomatik yang menggunakan manual tidak ada. Jadi hanya di Honda sistem Honda lah, produk Honda dia dan juga terbaru juga ada di Pajero Sport menggunakan sistem manual. Ya, keinginan dia. Berarti yang berada di steeringnya. Ya, ada di steering. Coba cek nanti di steering itu. Ada juga yang tombol volume audio. Ada juga yang tombol buat speed otomatis manual kan. Di situ ada bisa kita mainkan. Intinya sama. Intinya di handle atau di Itulah penjelasan dari Pak Afrizal mengenai beberapa simbol yang ada di tuas persneling. Nah juga beliau tadi menambahkan beberapa informasi secara lengkap mulai dari simbol P, N, R, dan juga persneling 1, 2, 3, dan L. Nah beliau sangat menjelaskan dengan jelas dan juga memberikan beberapa tipe dan kendaraan tadi yang juga dengan transmisi otomatis yang juga bisa diganti dengan transmisi pergantiannya secara manual yang itu yang berada di bawah steeringnya gitu. Dan
kami mengucapkan banyak terima kasih Pak atas wawancara yang kita lakukan ini. Begitu banyak informasi yang kami dapatkan dan juga teman-teman yang nonton yang menyaksikan nanti tentunya Pak. Dan mungkin itulah dari akhir pertanyaan kita. Yang berikutnya yaitu adalah Pak, apa nama bengkel Bapak ini dan di mana lokasinya Pak? Iya, kalau untuk bengkel saya beri namakan RSF KW Auto Service. Beralamat di Jalan Kilang Malang, Kelurahan Pasang, Kecamatan Jombang. Mungkin itulah akhir dari wawancara kita dengan nama bengkel Bapak Afrizal. Bapak ini pemilik bengkel dan sekaligus turun tangan menjadi mekanik di bengkel ini. Nah, mungkin kami ucapkan terima kasih Pak. Saya akhiri dengan assalamualaikum. Itulah bentuk dari video observasi yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu videonya tentang sistem FB, sensor dan aktuator. Yang kedua adalah SRS airbag. Yang ketiga adalah transmisi otomatis seperti PCVT. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Dan saya mengucapkan banyak maaf jika terjadi kesalahan ataupun kendala pada saat pengambilan video. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.